berkisah hari ini, kisah tentang Nabi Adam. Nabi siapa? Adam. Nabi Adam. Ini ada sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi dengan kita mempelajari kisah para nabi, insya Allah kita semakin berakal. Oke. Saya tahu rentik jadi. Pada suatu masa Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Alam semesta itu ada bumi dan langit. Nah, bumi yang kita injak ini, yang tempat buat jalan itu bumi. Langit itu yang di atas itu ya, mendung itu langit dengan segala isinya ya. Ada gunung, laut, apalagi tumbuhan, apalagi matahari, bulan, bintang. Nah, terus Allah juga menciptakan malaikat dari cahaya dan iblis dari api. Malaikat dari cahaya dan iblis setan itu dari api ya. Allah kemudian menciptakan manusia dari tanah. Nah, jadi kita ini manusia. Kamu manusia bukan? Iya, atau manusia dari tanah. Dari tanah. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Ini ada bumi, planet, bintang-bintang, matahari, bulan ya. Ada bulan. Mulai balik deh. Nah, oke. Tugas Nabi Adam adalah mengolah, memanfaatkan dan memakmurkan bumi beserta seluruh isinya. Nah, tugas Nabi Adam kan diciptakan dari tanah ya. Terus buat apa diciptakan? Buat apa nih diciptakannya? Diciptakannya Nabi Adam itu untuk mengolah, memanfaatkan dan memakmurkan bumi. Jadi bumi kan dibuat nih yang kita injak nih. Ini untuk manusia dikelola, itu dimanfaatkan, dilestarikan ya. Terus karena itu Nabi Adam dibekali akal dan kecerdasan. Nah, ini Nabi Adam dikasih otak nih, otak. Dikasih akal biar bisa mikir ya. Biar bisa mikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama benda yang ada di alam semesta. Nah, diajarilah Nabi Adam, diajari nama-nama benda-benda yang ada di alam yang sudah dibuat sama Allah itu. Ini apa? Ini apa namanya? Baju. Ini kaos. Ini celana. Ini buku. Ini kasur. Ini guling. Itu bantal. Ini HP. Itu lemari. Itu saja ya. Ini toh dikasih tahu nama-nama benda Nabi Adam, dikasih akal buat tahu nama-nama benda. Ini belum selesai nih. Kemudian Allah memerintahkan seluruh makhluknya bersujud di hadapan Nabi Adam. Nah, makhluk yang sudah dibuat tadi kan ada malaikat, terus hewan-hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Ada iblis juga, setan, disuruh sujud di hadapannya Nabi Adam. Para malaikat dan makhluk lainnya langsung bersujud kecuali iblis. Iblis gak mau sujud di hadapannya Nabi Adam. Iblis merasa lebih mulia karena terbuat dari api. Ia pun menyombongkan diri dan tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam. Nah, ini sombong. Iblis sombong, gak mau sujud ke Nabi Adam yang dibuat dari tanah. Karena iblis merasa lebih hebat karena terbuat dari api, padahal diperintah sama Allah untuk sujud ya kan. Nanti iblis kena hukuman nanti iblis. Nah ini setelah itu Allah menciptakan ibunda Hawa untuk menjadi istri Nabi Adam.
Ya. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan juga diciptakan juga istrinya, temennya, biar nemenin Nabi Adam. Istrinya namanya Hawa, ibunda Hawa ya, namanya Hawa. Nabi Adam dan ibunda Hawa tinggal di surga yang penuh kenikmatan. Berbagai macam makanan dan minuman lezat tersedia di sana. Jadi Nabi Adam ini diciptakan sama Hawa di surga. Dan di surga kan banyak nikmat. Ada mau minum jus ada, mau minum susu ada, madu ada, susu coklat, susu putih ada, lagi jus, jambu, jus apel, jus apa ada di sana. Makanan juga ada di sana banyak, buah-buahan, makanan ada semua. Nah, terus Allah berfirman tuh ngomong Allah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah berfirman ngomong ke Nabi Adam sama Ibu Hawa, kamu boleh, Nabi Adam boleh makan sepuasnya, tapi tidak boleh mendekati satu pohon aja yang nggak boleh. Nah terus ini lanjutnya, iblis ingin selalu menyesatkan Nabi Adam dan ibunda Hawa. Ia terus menggoda mereka agar memakan buah yang dilarang Allah itu. Berbagai macam rujukan digunakan iblis. Akhirnya Nabi Adam dan ibunda Hawa pun tergoda. Mereka memetik dan memakan buah itu. Jadi iblis tadi kan disuruh sujud di hadapannya Nabi Adam, nggak mau. Terus akhirnya iblis nih dendam sama Nabi Adam, nggak suka sama Nabi Adam sama Hawa, ibunda Hawa disesatkan, diujuk-ujuki kon suruh mendekati pohon yang dilarang untuk didekati tadi, suruh metik buahnya untuk dimakan. Dan akhirnya Nabi Adam terbujuk mengikuti omongannya si iblis, buahnya diambil, dimakan. Nah akhirnya termasuk orang-orang zalim nih Nabi Adam sama Bunda Hawa, karena sudah diperintah Allah untuk tidak mendekati buah tadi, pohon tadi. Serta merta setelah dia makan, terbukalah aurat Nabi Adam dan Bunda Hawa. Aurat tahu nggak aurat? Aurat itu kalau cewek itu rambut, tangan sampai kaki itu aurat semua. Kalau cowok itu auratnya dari pusar sampai lutut sini harus ditutupi ya. Nah ini mereka segera menutupi auratnya dengan daun-daun surga karena malu. Nah karena sudah makan buah tadi ya. Akhirnya terus Allah berfirman lagi, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nabi Adam ditanyain sama Allah nih, udah dilarang jangan mendekati pohon malah didekati. Setan iblis itu kan menyesatkan, diikuti. Terus aku pernah lihat iblis. Nah iya jangan dideketin, itu menyesatkan iblis. Terus kalau kita yang iblis, betapa menyesal hati Nabi Adam dan ibunda Hawa saat menyadari kesalahan mereka. Mereka dengan mudah melupakan larangan Allah dan terbujuk rayuan iblis yang jahat. Mereka pun memohon ampunan kepada Allah. Sebagai hukuman, Allah memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Mereka turun di tempat yang berbeda. Nah, jadi kan
Nabi Adam sama Bunda Hawa tinggalnya di surga gitu. Terus karena makan buah yang dilarang tadi, dari pohon yang dilarang sama Allah disuruh turun ke bumi. Akhirnya dari surga turun ke bumi, tapi tempatnya jauh, dipisah jauh. Nah, terus tinggal di bumi tidak semudah ketika tinggal di surga. Di bumi ini Nabi Adam harus berusaha untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan. Ya, kalau di surga kan makanan tinggal ngambil, minuman tinggal ambil, ada jus, susu dan sebagainya. Ya, naik bumi nggak bisa. Di bumi ini, di sini, di tempat kita tinggal nggak bisa gitu. Harus, kalau mau makan nasi ya harus nanam padi dulu, harus panen dulu. Kalau mau minum jus ya harus ngambil buah dulu, buahnya dihancurin, dikasih gula jadi jus. Kalau mau minum susu ya harus beternak dulu dari sapi, nanti diperah susunya jadi susu. Ya, terus disinilah Nabi Adam mulai belajar bercocok tanam, berburu untuk bertahan hidup. Nah, ketika sampai di bumi, Nabi Adam bertemu dengan Ibunda Hawa. Betapa senangnya Nabi Adam, tidak lupa mereka mensyukuri karunia Allah yang besar itu. Jadi setelah kan turun di bumi, dari surga ke bumi tempatnya jauh. Nah, ini berdua pada bertahan hidup sendiri-sendiri, terus akhirnya bisa ketemu lagi. Nah, ini yang terakhir nih, mereka mulai hidup berkeluarga. Keturunannya semakin hari semakin banyak, hingga akhirnya tempat itu berkembang menjadi kota Mekah. Keturunan Nabi Adam dan Ibunda Hawa semakin banyak dan berpencar ke seluruh pelosok dunia hingga hari ini. Itu. Nah, ini Solih nih anaknya, cucunya dari Nabi Adam ya. Cucu jauh dari Nabi Adam ya. Nah, pesan teman, berhati-hatilah dengan bujukan setan atau iblis yang selalu menyuruh kita untuk melanggar perintah Allah. Caranya dengan menguatkan iman, dengan banyak belajar dan bertanya tentang Islam. Kamu boleh bertanya ke orang tua atau gurumu. Oke. Tadi Nabi siapa? Tadi yang barusan Nabi Adam. Istrinya siapa namanya? Ibunda Hawa. Terus yang suka membujuk, rayu, yang menyesatkan siapa? Iblis. Terus Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, iblis dari api. Ya, gitu ya. Ini tutup dulu yang bagus. Tutup dulu. Duduk yang bagus dulu. Duduk dulu, nanti gak tutup loh, ayo. Iya, nanti habis itu bobo. Tutup dulu. Kita tutup kegiatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye nek salam dijawab to salamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Waalaikumsalam. Lengkap to warahmatullahi Wabarakatuh. So, baca lagi.